Semua berawal di kota Tokyo, di mana kota penuh kimochi itu mengalami kehancuran akibat pertarungan antara bos monster alien melawan seorang wanita kawaii bernama Reika. Dalam pertarungan itu, Reika diselamatkan oleh rekannya bernama Kai yang memiliki peralatan canggih seperti setelan super dan pistol kodam. Namun karena monster itu sangat kuat, Kai pun terkena serangan sampai-sampai kostumnya rusak. Meskipun terluka parah, Kai akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Rika lalu segera menghampiri Kai untuk menyelamatkannya. Namun luka Kai sangat brutal sehingga nyawa Kai pun tidak bisa tertolong. Dan di saat itu juga, Reika diteleportasi kembali ke markasnya. Shin kemudian beralih ke seorang jamet tapi ganteng bernama Masaru Kato yang baru saja pulang kerja. Sambil menunggu kereta datang, Kato menelpon adiknya yang kebetulan hari ini sedang ulang tahun. Maka dari itu, Kato membelikan adiknya kue lapis legit Wisman agar dia senang saat Kato pulang. Setelah mematikan teleponnya, tiba-tiba para pengunjung di sekitar Kato berlari panik bahagia karena ada orang tidak dikenal menikam salah satu pengunjung. Kato yang berjiwa penolong kemudian mencoba menyelamatkan pengunjung tersebut. Akan tetapi si pria tak dikenal muncul kembali dan malah menikam Kato beberapa kali sampai Kato tewas. Bukannya dikubur, Kato entah mengapa hidup kembali dan berada di sebuah ruangan kosong bersama Reika dan dua rekannya bernama Suzuki dan Nishi. Selain Kato, ada juga pendatang baru yang baru saja mengalami mati bernama Opet. Suzuki kemudian menunjukkan sebuah bola hitam yang disebut sebagai Gans. Bola inilah yang mengambil alih kehidupan Kato setelah mati. Jadi orang-orang yang berada di ruangan itu sebenarnya sudah mati, termasuk Rika. Masih belum diketahui asal-usul Gans ini. Yang jelas Gans merupakan sebuah permainan di mana orang-orang mati terpilih yang seharusnya mati ditarik ke dalam permainan Gans, yang mana mereka ini diharuskan untuk melawan monster-monster yang menyerang kota. Jika mereka berhasil menyelesaikan permainannya, maka mereka akan diberikan hadiah, salah satunya adalah dihidupkan kembali ke dunia nyata. Gans kemudian menunjukkan notifikasi yang meminta mereka untuk menghabisi bos monster yang disebut sebagai Nurarihyon. Gans juga memberikan mereka setelan dan senjata berupa pistol. Di sini entah mengapa Opet masih belum terima kenapa dirinya dihidupkan kembali ke dalam permainan. Karena Opet terus-terusan ribut, Nishi pun menembak mati Opet dengan pistol kodam. Saat Gans menunjukkan waktu telah dimulai, Kato segera memakai setelan supernya. Dan dari situlah Kato terheran-heran karena tubuhnya mulai menghilang. Keempatnya lalu diteleportasi ke kota Osaka. Di sana mereka menemukan banyak sekali orang-orang yang sudah tewas akibat serangan monster. Pada saat itu, mereka dikejutkan dengan datangnya monster tanpa mata dan hidung yang berlari ke arah mereka. Nishi lalu menembak monster itu dengan pistol kodam yang memiliki peluru angin. Namun jika sasarannya tepat, maka tubuh monster itu akan meledak. Setelah itu, mereka lalu beralih ke jembatan untuk memburu monster. Di sana Suzuki memberitahu Kato kalau mereka harus membunuh semua monster sebelum waktunya habis, karena jika mereka gagal, maka mereka benar-benar mati dan tidak bisa hidup lagi. Di saat itu juga mereka dikejutkan dengan datangnya puluhan monster. Mereka lalu mencoba bersembunyi di balik mobil. Namun karena Kato ketakutan melihat bentuk para monster yang aneh, mereka pun berhasil diketahui. Keempatnya lalu dikejar-kejar oleh para monster. Di tengah pelariannya, Reika dan Suzuki tertangkap oleh para monster tersebut. Melihat hal ini, Kato pun mencoba menolong mereka dengan menembak salah satu monster Gedebel. Namun sayangnya tembakannya meleset dan Kato berakhir diserang balik oleh Gedebel.
Untungnya, setelan yang dipakai oleh Kato mampu melindungi tubuh Kato dari berbagai macam benturan. Ketika mereka terpojok, tiba-tiba tim Gans dari Osaka datang menyelamatkan mereka. Jadi, Gans tidak hanya di satu kota saja, melainkan di berbagai macam kota, termasuk kota Osaka. Para tim ini lalu mulai mengejek tim mereka yang berasal dari kota Tokyo itu lemah. Mereka juga menyindir tim mereka yang tidak memiliki peralatan canggih seperti tim Osaka yang memiliki kendaraan dan juga senjata besar. Tim Osaka kemudian mulai menunjukkan kemampuan mereka dengan membunuh puluhan monster dengan sangat mudah. Dalam penyerangan itu, mereka juga mampu melawan monster yang ukurannya lumayan besar. Setelah tim Osaka mengalahkan para monster, Kato terheran-heran dari mana mereka mendapatkan peralatan canggih tersebut. Suzuki pun menjelaskan bahwa jika pemain mampu memperoleh 100 poin, maka pemain itu akan diberi hadiah berupa 3 pilihan, yaitu 1. Mendapatkan senjata dan peralatan canggih, 2. Menghidupkan rekan tim yang telah mati, dan 3. Mereset ingatan serta hidup kembali ke dunia nyata. Tentu saja untuk mendapatkan poin sebanyak itu tidak mudah. Kato diharuskan membunuh banyak sekali monster, tapi ada salah satu cara agar Kato mendapatkan 100 poin sekaligus, yaitu membunuh bos atau raja terakhir monster. Nishi yang merupakan seorang wibu brutal kemudian pergi sendirian untuk memburu raja terakhir. Setelah Nishi pergi, mereka melihat 3 warga diserang oleh monster. Kato yang baik hati pun mencoba menyelamatkan warga tersebut, tetapi ia langsung dihentikan oleh Suzuki dan Reika yang mengungkapkan kalau mereka tak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Yang terpenting adalah mereka membunuh monster yang kekuatannya di bawah kemampuan mereka. Suzuki lalu memberi Kato koin dan memintanya untuk menelpon adiknya agar tidak khawatir. Kato kemudian pergi ke arah ngidul dan menelpon adiknya yang hendak mau makan. Kato mengatakan kalau dirinya sedang lembur, padahal sebenarnya Kato sudah tewas. Kato lalu berjanji kepada adiknya kalau dirinya akan pulang. Setelah menelpon adiknya, Kato melihat seorang nenek kakek dan cucunya diserang oleh salah satu monster. Awalnya Kato enggan menolongnya, namun karena tak tega, Kato pun memberanikan diri untuk melawan monster tersebut. Kato yang masih rank elit tentu saja kewalahan melawan monster itu. Tapi karena ia sering nonton tutorial jungler dari Kairi, ia pun akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah itu, Kato bertemu dengan salah satu anggota Gens Osaka bernama Yamazaki Ansu yang memiliki kode star 032. Pawakannya yang tobrut dan ceria membuat Kato risih dan memilih untuk pergi. Namun Ansu terus mengikuti Kato sambil menggodanya. Hingga akhirnya Kato sadar kalau nenek kakek dan cucunya tadi menghilang. Rupa-rupanya kakek nenek tersebut sedang bersembunyi di dalam ruko, di mana mereka diserang oleh monster ijo raksasa. Kato kemudian berniat melawan monster tersebut, tapi Ansu melarangnya karena monster itu jauh lebih kuat. Karena Kato keras kepala, Ansu pun memilih untuk pergi. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau Kato satu-satunya orang yang berbaik hati, ia pun kembali lagi dan membantu Kato mengalahkan monster tersebut. Namun, di tengah itu, tembakan Ansu meleset dan ia malah berakhir tertangkap. Kato lalu mengambil alih senjata milik Ansu. Setelah itu, ia menembakkannya ke arah si monster, di mana peluru berupa tali laser mengikat kepala si monster yang kemudian disusul dengan sinar laser dari atas yang memotong punuk monster tersebut. Setelah mengalahkan si monster, Kato menyelamatkan Ansu yang wajahnya berseri-seri dan dari situlah Ansu mulai jatuh cinta kepada Kato. Kato dan Ansu lalu melanjutkan perjalanan mencari monster. Di tengah perjalanan, Kato bercerita kalau dirinya memiliki seorang adik, sedang kedua orang tuanya telah meninggal. Maka dari itu, Kato harus menyelesaikan permainan ini agar ia bisa kembali menemui adiknya. Ansu juga mulai bercerita kalau dirinya janda beranak satu. Meskipun janda, Ansu masih berumur 23 tahun yang tentu saja masih
Sementara itu, berita kehancuran kota Osaka akibat monster mulai tersebar kemana-mana. Dalam berita itu, Kato dan tim Sgan lainnya diperlihatkan sebagai kelompok tak dikenal yang melawan monster. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, pemerintah pun mengirim militer ke Osaka. Kato dan Anzu kemudian tak sengaja bertemu 3 anggota Gens Osaka yang sedang bersenang-senang melawan monster. Anzu menunjukkan kalau anggota berkepala botak yang bernama Georgie telah memenangkan 3 kali permainan, sedangkan anggota berambut cepak yang bernama Nobuyan telah memenangkan 4 kali permainan. Nobuyan juga merupakan anggota yang paling tengil dan menganggap dirinya sebagai pemimpin. Namun menurut Anzu masih ada satu anggota yang jauh lebih sangar, yaitu Oka Hachiro yang telah memenangkan 7 kali permainan, di mana Oka menukar semua kemenangannya dengan senjata-senjata canggih. Sementara itu, Reika masih terbayang-bayang dengan Kai. Suzuki Smash lalu mengingatkan Reika kalau mereka tidak bisa menghidupkan lagi Kai karena saingan mereka sangat banyak. Di saat itu juga mereka dikejutkan dengan munculnya sesosok monster kebo raksasa yang keluar dari dalam kali. Reika pun bertanya-tanya siapa yang mampu mengalahkan monster tersebut. Dan di saat itulah, sesosok robot Gens seukuran gedung datang yang membuat anggota militer terkejut. Robot itu ternyata ditunggangi oleh Oka yang mulai bertarung melawan monster. Selagi Oka bertarung, tim militer kemudian menyergap Reika dan Suzuki Smash. Untungnya dalam posisi ini Kato dan Anzu datang. Kato lalu mengatakan kalau timnya berasal dari agen Gens yang bertugas melawan para monster. Tentu saja anggota militer tak percaya dan akan menangkap mereka. Namun di waktu yang sama, sosok monster merah bersayap burung Doro muncul di tengah-tengah mereka. Monster merah itu kemudian mulai membunuh para anggota militer dengan brutal. Anzu lalu mencoba membunuh monster merah dengan peluru jaring. Namun monster itu sangat kuat, bahkan mampu merusak peluru jaring tersebut. Hingga akhirnya datanglah Georgie dan Nobuyan. Georgie kemudian menembak monster merah dengan senapan penghancur. Tembakan yang dihasilkan berhasil menghancurkan kedua sayap monster merah, tapi sayangnya tidak dengan tubuhnya. Si monster itu lalu mulai bangkit kembali yang membuat para tim terkejut. Karena mengira monster ini adalah bos, Georgie pun menembaki si monster secara terus-menerus. Namun hebatnya, si monster masih hidup dan malah menangkap Georgie, lalu membantingnya berkali-kali sampai tulang-tulang Georgie remuk. Sebelum mati, Georgie berhasil membunuh monster merah dengan menembak kepalanya. Gak lama kemudian datanglah bos atau raja terakhir dari para monster, siapa lagi kalau bukan Nurarihyon. Nobuyan lalu mencoba membunuh Nura dengan membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Namun anehnya tubuh Nura malah menjadi banyak yang kemudian menyatu kembali. Gak cuma itu, Nura juga memiliki kelincahan super yang mana ia mampu menghindari semua serangan dari Nobuyan. Karena menggunakan pedang tidak ada artinya, Nobuyan pun mencoba menangkap Nura dengan tangan kosong. Bukannya melawan balik, Nura malah merubah dirinya menjadi segerombolan Tobrut yang kemudian membentuk monster Tobrut. Sedang tubuh Nobuyan hancur dan hanya menyisakan kepalanya saja. Kato, Reika, dan Anzu kemudian mencoba menembaki Nura. Akan tapi Nura mampu menghindari semua serangan dari mereka. Saat Nura berhasil menangkap Kato, tiba-tiba tubuh Nura hancur akibat terkena tembakan. Ternyata itu ulah Nishi yang datang untuk mengalahkan raja terakhir. Saat Nishi mulai senang karena telah berhasil mengalahkan raja terakhir, tiba-tiba ceceran darah milik Nura mulai bergerak. Dan dari situlah Nura hidup kembali dengan mengubah dirinya menjadi monster wedus bertentakel. Nura lalu menyerang balik Nishi yang membuat salah satu tangan Nishi terputus. Melihat kemampuan Nura di luar nalar, Kato dan timnya pun memilih kabur dengan nyemplung ke kali. Sementara itu, Oka masih bertarung dengan monster kebo sambil disaksikan oleh para anggota militer. Dalam pertarungan itu, robot milik Oka rusak parah. Tapi untung bejo, Oka masih memiliki setelan lapis baja.
Oka lalu menggunakan keahlian dalam pertarungnya melawan monster tersebut, dan akhirnya ia pun berhasil mengalahkannya. Kato dan timnya lalu membaringkan Nishi di pinggir sungai. Keempatnya kebingungan apa yang harus mereka lakukan untuk mengalahkan raja terakhir. Dan di saat itu juga, mereka melihat Nura berjalan ke arah Oka, yang artinya Oka akan melawan Nura. Di dalam pertarungan itu, Oka menebas-nebas tubuh Nura sampai Nura tak berdaya. Tak cuma itu, Oka juga menembak Nura sampai tubuh Nura hancur. Namun, lagi-lagi Nura belum mati. Ia hidup kembali dan merubah bentuknya menjadi manusia bergundul. Oka lalu kembali menyerang tubuh Nura, akan tetapi lagi-lagi Nura mampu menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat. Nura kemudian menyerang balik Oka dengan sangat brutal sampai-sampai setelan canggih Oka pating ucul. Ketika Oka terpojok oleh Nura, ia sengaja meledakkan bom asap yang kemudian menusuk Nura dari belakang dengan pedangnya. Oka lalu membelah tubuh Nura dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Oka menyerahkan pedangnya ke Kato sambil mengatakan kalau Nura sebenarnya belum mati. Oka kemudian pergi ke markasnya guna mengambil senjata cadangan untuk melawan Nura. Selagi Oka pergi, Kato kemudian berniat untuk menyerang Nura yang sudah tak berkutik. Namun sebelum itu terjadi, tubuh Nura mengeluarkan sebuah bola besi. Saat bola itu terpecah menjadi bom, Suzuki segera melindungi Kato sehingga Suzuki-lah yang terkena bom dari Nura. Bersama dengan itu, mereka dikejutkan dengan Nura yang kembali merubah bentuknya menjadi sosok monster tulang menyeramkan. Kato lalu meminta Reika dan Ansu untuk membawa Suzuki ke tempat yang aman, sedang dirinya akan menyelesaikan permainan ini dengan membunuh Nura. Namun ketika Kato mencoba menyerangnya, Kato malah terkena pukulan dan langsung terkapar. Nura mengatakan kalau ia akan membunuh Kato setelah Nura membunuh Oka. Setelah Nura pergi, Kato, Reika, dan Ansu mulai mengatur rencana untuk mengalahkan Nura, di mana Reika dan Ansu ditugaskan menembaki Nura dari tempat yang susah dijangkau, sedangkan Kato akan memancing Nura ke tempat terbuka. Sebelum menjalankan tugasnya, Ansu mendekati Kato dan menyampaikan kalau ia menyukai Kato. Ansu juga meminta Kato berjanji agar tidak mati, sehingga jika misi mereka berhasil, maka Ansu, anaknya, Kato dan adik Kato akan hidup bersama, yang artinya Ansu mengajak Kato menikah. Setelah Ansu pergi, Kato tak sengaja melihat senjata penghancur milik Nobuyan. Namun saat Kato hendak mengambilnya, Nura lebih dulu datang sambil membawa potongan tubuh Oka. Nura lalu menodongkan kukunya ke arah Kato sambil menyatakan kalau dirinya adalah salah satu dewa yang kekuatannya mutlak dan tak bisa dikalahkan. Ketika Nura hendak membunuh Kato, tiba-tiba tangannya terputus ditembak oleh Reika dan Anzu. Keduanya lalu terus menembaki Nura sampai membuat tubuh Nura rusak. Meskipun begitu, Nura masih sangat kuat. Ia mulai menembakkan laser dari matanya ke segala arah yang membuat gedung-gedung di sekitarnya hancur. Kato lalu mengambil kesempatan ini untuk meraih senjata penghancur. Namun sayangnya, Nura melihatnya dan langsung menembak kedua kaki Kato sampai tugel. Gak cuma itu, Nura juga menghancurkan papan iklan di atas Reika yang membuat tubuh Reika tertusuk besi. Di tengah kekacauan itu, Ansu tiba-tiba melakukan hal yang bodoh dengan berlari sambil menembaki Nura. Alhasil Nura pun melaser tubuh Ansu sampai terbelah menjadi dua. Di waktu yang sama, Nishi datang dengan menggunakan kendaraan Nobuyan. Namun sayangnya Nishi berhasil dijatuhkan oleh Nura dan berhasil dilaser oleh Nura. Melihat semua rekannya pada tumbang, Kato pun mengambil senapan penghancur dan langsung menembak Nura sampai hancur. Awalnya Reika mengira kalau Nura akan hidup lagi. Namun tiba-tiba ia melihat tubuh Suzuki mulai berteleportasi, yang artinya Kato berhasil mengalahkan raja terakhir. Kato kemudian mendekati Ansu dan menemukan kalau Ansu telah mati, yang artinya ia tidak akan bisa kembali.
Singkat cerita, setelah kembali ke markas Gens di Tokyo, mereka mulai memperhatikan hasil dari permainannya, di mana Reika mendapatkan 6 poin, Suzuki 2 poin, dan Nishi 12 poin. Sedangkan Kato yang berhasil mengalahkan raja terakhir mendapatkan 100 poin. Kato lalu mendapatkan hadiah berupa 3 pilihan, yaitu senjata, menghidupkan rekan tim, dan kebebasan. Mengingat kalau Kato sudah berjanji akan hidup bersama dengan Anzu, ia pun lebih milih menghidupkan kembali Anzu. Seketika, Anzu pun dihidupkan kembali di markas Gen Osaka. Kato kemudian keluar dari markasnya untuk menemui adiknya, dan ketika ia sampai di rumah, ia terkejut melihat dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Gens O. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun kata-kata saya yang agak toksik. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.